Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mahfira SPDI. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama untuk tryout ujian pengetahuan PPK tahun 2021. Mudah-mudahan kita semua lulus PPK tahun ini. Baiklah, untuk nomor 1, yaitu jika tanah disewakan kepada orang lain yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah, dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama: A. Sayyid Sabiq, B. Abu Hanifah, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Shaltut. Jawaban yang benar adalah B. Abu Hanifah. Soal berikutnya. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Setiap bulan mendapat gaji 8 juta. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta. Untuk membayar sekolah 2 orang anak 1 juta, membayar cicilan rumah 550.000, dan membayar listrik 100.000. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 gram beras. Dengan waktu pengeluaran zakat atau haulnya setiap kali menerima penghasilan atau gaji. Sementara harga beras per kilonya 8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? A. 1.464.000, B. 2.400.000, C. 133.750, D. Belum wajib zakat. Jawaban yang benar adalah C. 133.750. Soal berikutnya. Siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. B. Muzaki selaku yang memberi modal. C. Masyarakat lingkungan mustahik. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Soal berikutnya. Menurut Mahmud Shaltut, penyaluran zakat untuk masjid adalah A. Masjid baru karena masjid lama sudah lama bangunannya. B. Masjid baru karena berada pada mayoritas muslim. C. Masjid baru area di mukiman yang padat. D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi. Jawaban yang benar adalah D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi. Soal berikutnya. Bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Haram. Jawaban yang benar adalah C. Sunnah. Soal berikutnya. Berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami, kecuali A. Naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. B. Untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. C. Untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. D. Akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati,
dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari? Jawaban yang benar adalah A. Naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Soal berikutnya. Menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut. Kecuali A. Ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit. B. Di antara suami ada yang memiliki oversight, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit, atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Jawaban yang benar adalah D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Soal berikutnya, di kalangan sahabat orang yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah A. Umar bin Khattab. Soal berikutnya, lembaga keuangan yang berfungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah A. Bank konvensional, B. Bank non-Islam, C. Bank muamalat, D. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A dan B benar. Soal berikutnya. Ayat Al-Quran yang mengharamkan riba secara berlipat ganda adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 130, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, C. Quran Surat Ar-Rum ayat 39, D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jawaban yang benar adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Soal berikutnya. Kedua tokoh ini kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. A. Mustafa Az-Zarqa dan M. Hatta, B. Abu Zahra dan M. Abdullah Al-Arabi, C. Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradawi, D. Abu A'la Al-Maududi dan Sayyid Sabiq. Jawaban yang benar adalah A. Mustafa Az-Zarqa dan M. Hatta. Soal berikutnya. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fee, kecuali A. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. B. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. C. Fee artinya pemungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. D. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fee menghalalkan. Jawaban yang benar adalah D. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fee menghalalkan. Soal berikutnya. Ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitu sebaliknya agama membutuhkan politik adalah A. Imam Al-Ghazali, B. Abu A'la Al-Maududi, C. Yusuf Qaradawi, D. Sayyid Sabiq. Jawaban yang benar adalah A. Imam Al-Ghazali. Soal berikutnya. Umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam A. Quran Surat Ali Imran ayat 2, B.
B. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, C. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, D. Quran Surat An-Nur ayat 55. Jawaban yang benar adalah D. Quran Surat An-Nur ayat 55. Soal berikutnya. Di bawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah, kecuali A. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat, B. Hak untuk bebas beragama, C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, D. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Jawaban yang benar adalah C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Soal berikutnya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Jawaban yang benar adalah D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Soal berikutnya. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah C. Abu Bakar As-Siddiq. Soal berikutnya. Prestasi Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah kecuali A. Menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria, B. Mengambil alih Mesopotamia dan Persia, C. Mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium, D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Jawaban yang benar adalah A. Menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. Soal berikutnya. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji. A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah A. Utsman bin Affan. Soal berikutnya, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kondisi masyarakatnya yaitu A. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah, B. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah, C. Jawaban A dan B benar, D. Kondisi sosial kemasyarakatan pada kaum muslimin masih menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni dengan mempelajari secara terus-menerus ajaran Al-Quran. Jawaban yang benar adalah C. Jawaban A dan B benar. Soal berikutnya. Prestasi Ali bin Abi Thalib dalam perluasan wilayah adalah A. Sungai Efrat, Tigris, dan Amudarya, bahkan sampai ke Indus. B. Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. C. Armenia, Tripoli. D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Jawaban yang benar adalah A. Sungai Efrat, Tigris, dan Amudarya, bahkan sampai ke Indus. Soal berikutnya. Kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan selanjutnya. Kecuali
A. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, Afrika Utara, India, dan Bizantium. B. Membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. C. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. D. Mendirikan lembaga Baitul Mal. Jawaban yang benar adalah D. Mendirikan lembaga Baitul Mal. Soal berikutnya. Berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kecuali A. Bidang kedokteran, B. Bidang diniyah, C. Bidang tarikh, D. Bidang filsafat. Jawaban yang benar adalah A. Bidang kedokteran. Soal berikutnya. Bahasa resmi Daulat Bani Umayyah adalah A. Bahasa Persia, B. Bahasa Romawi, C. Bahasa Yunani, D. Bahasa Arab. Jawaban yang benar adalah D. Bahasa Arab. Soal berikutnya. Dalam upaya memajukan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagaimana digambarkan oleh Philip K. Hitti, yaitu A. Mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah yang di dalamnya orang bisa membaca, menulis, dan berdiskusi. B. Ilmu keislaman muncul dan berkembang pada masa ini seperti ulumul Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu kalam, dan lainnya, termasuk muncul dan berkembangnya fikih dan usul fikih dalam 4 mazhab semacam Imam Syafi'i. C. Filsafat, matematika, ilmu alam, metafisika, geometri, aljabar, aritmetika, astronomi, kedokteran, kimia, dan musik. D. Penterjemahan buku-buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang benar adalah E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Soal berikutnya. Pada masa Abbasiyah, khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan adalah A. Khalifah Muhammad bin Mans al-Mahdi, B. Khalifah al-Ma'mun, C. Khalifah Harun al-Rashid, D. Khalifah Abdul Jabbar Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Jawaban yang benar adalah C. Khalifah Harun al-Rashid. Soal berikutnya. Perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut, kecuali A. Madinah, Baghdad, Kairo, Mesir, B. Yerusalem, Mekah, C. Konstantinopel, D. Afghanistan. Jawaban yang benar adalah D. Afghanistan. Soal berikutnya. Menurut Snok Harganya bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, dengan alasan di bawah ini, kecuali A. Kurangnya bukti bahwa bangsa Arab yang datang menyebarkan Islam ke Nusantara. B. Hubungan dagang antara Indonesia, India telah lama terjalin. C. Batu-batu nisan yang ada di Sumatera itu berasal dari Gujarat. D. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera menggambarkan hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Jawaban yang benar adalah C. Batu-batu nisan yang ada di Sumatera itu berasal dari Gujarat. Soal berikutnya. Seorang tokoh yang menolak kalau Islam masuk ke Indonesia melalui Persia, karena ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah Tawarab, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Selain itu, masuknya Islam dalam suatu wilayah juga identik dengan langsung berdirinya sebuah kekuasaan politik Islam.
Tokoh yang dimaksud adalah A. Hamka, B. Quraish Shihab, C. Mukti D. Abdurrahman Wahid. Jawaban yang benar adalah A. Hamka. Soal berikutnya, yang dilakukan Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara dengan cara-cara dakwah, dengan cara-cara tersebut di bawah ini. A. Semua jawaban benar. B. Mau'izah hasanah atau teladan yang baik dan mujadalah. C. Lemah lembut, mengambil hati masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. D. Tidak memusnahkan budaya dan alat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran-ajaran dan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Jawaban yang benar adalah A. Semua jawaban benar. Soal berikutnya, Sunan yang memberikan pengajaran sederhana, yaitu menanamkan akidah dan ibadah dan juga memperkenalkan istilah molimo atau moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon, yaitu A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Muria, C. Sunan Ampel, D. Sunan Bonang. Jawaban yang benar adalah C. Sunan Ampel. Soal berikutnya, Islam masuk di Afrika Timur ditandai dengan A. Faktor Islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. B. Usaha Amr bin As memohon kepada khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir. C. Jalur yang menghubungkan negeri-negeri Maghribi atau Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya dengan pusat-pusat perdagangan emas Berber, Afrika seperti negeri Soninke, sekarang negara Ghana. D. Jalur perdagangan lainnya adalah rute timur yang menghubungkan Sudan Tengah, Kanem, Bornu, serta negara-negara Hausa dengan Libya, Tunisia, dan Mesir. Jawaban yang benar adalah A. Faktor Islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. Soal berikutnya, perkembangan Islam di Amerika salah satunya dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam yang disebut A. Islamic Society of North America atau ISNA, B. Free Muslims Coalitions, C. Islamic Circle of North America ICNA, D. Islamic Information Center IIC atau Pusat Informasi Islam. Jawaban yang benar adalah B. Free Muslim Coalition. Soal berikutnya, bukti sejarah bahwa Islam berkembang dengan aman di Inggris adalah berdirinya masjid yang dapat menampung 4.000 jamaah dan dilengkapi perpustakaan. Juga ada bank Islam yang beroperasi di sana. Nama masjid tersebut adalah A. Masjid Agung Cordova, B. Masjid Agung atau Central Mosque Regent Park, C. Masjid Mubarak, D. Masjid Maluku. Jawaban yang benar adalah B. Masjid Agung Central Mosque Regent Park. Soal berikutnya, di Islamic Museum Australia yang berada di Anderson Road, Thornsbury, 1 Victoria, dijelaskan bahwa pertama kali Islam masuk ke Australia ternyata dibawa oleh para pelaut dari A. Makassar, B. Kalimantan, C. Sumatera, D. Jawa. Jawaban yang benar adalah A. Makassar. Soal berikutnya,
Akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging, yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah lagi gampang, tanpa berpikir panjang adalah pengertian akhlak menurut A. Al-Ghazali, B. Ibnu Miskawai, C. Profesor Dr. Ahmad Amin, D. Socrates. Jawaban yang benar adalah A. Al-Ghazali. Soal berikutnya. Pemaknaan dari konsep hikmah. Salah satu konsepnya adalah siqaba ar-ra'yi. Indikasi yang dapat ditemukan dalam konsep tersebut adalah A. Memiliki kemampuan untuk dapat berpikir memperoleh kebijaksanaan ketika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip dan mengandung pertentangan-pertentangan dalam implementasi. B. Mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. C. Akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam alam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. D. Baik pemikirannya mampu berpikir lurus dan menemukan kesimpulan terbaik. Jawaban yang benar adalah B. Mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dan kehidupan masyarakat. Soal berikutnya. Kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca inderanya seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis, dan lain-lainnya disebut A. Quwwah al-ghadab, B. Quwwah asyahwah, C. Quwwah al-ilmi, D. Quwwah al-adl. Jawaban yang benar adalah B. Quwwah asyahwah. Soal berikutnya. Pengertian amal soleh menurut Zamakhsyari adalah A. Amal soleh diartikan sebagai semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. B. Perbuatan yang baik, bermanfaat, selamat, atau cocok. C. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya, baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangannya. D. Semua perbuatan yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdiannya yang didasari dengan iman. Jawaban yang benar adalah A. Amal soleh diartikan sebagai semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal berikutnya. Amal soleh yang dibingkai dengan iman akan menghasilkan A. Rencana yang matang dan tawakal. B. Dapat menerima ridha hasilnya sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. C. Dikerjakan dengan niat yang ikhlas, sabar, dan atau syukur. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Soal berikutnya. Menurut Ibnu Qayyim bahwa amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat memperolehnya adalah pengertian dari A. Iman, B. Takwa, C. Ihsan, D. Tawakal. Jawaban yang benar adalah D. Tawakal.
Soal berikutnya. Sifat ini memiliki manfaat sebagai benteng pemelihara akhlak seseorang dan bahkan sumber utama kebajikan dan menjadi benteng terakhir bagi diri seseorang dalam melakukan kemaksiatan adalah A. Raja, B. Al-Haya, C. Qanaah, D. Ikhlas. Jawaban yang benar adalah B. Al-Haya. Soal berikutnya. Arman sudah menginjak remaja tetapi dia merasa tidak nyaman apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka Arman memiliki sifat A. Raja, B. Khauf, C. Al-Haya, D. Al-Ikhlas. Jawaban yang benar adalah B. Khauf. Soal berikutnya. Hadis di bawah ini merupakan dasar bahwa An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ubaiku alal islami qabad yadahu wa qala nushu likulli muslimin summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man lam yarhamin nasa lam yarhamhu Allahu azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Adalah A. Kasih sayang itu terbatas. B. Kasih sayang itu tak terbatas. C. Sabar itu terbatas. D. Sabar itu tak terbatas. Jawaban yang benar adalah B. Kasih sayang itu tak terbatas. Soal berikutnya. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat pemaaf adalah A. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. B. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. C. Quran Surat Al-Isra ayat 110. D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jawaban yang benar adalah B. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Soal berikutnya. Pertanyaan di bawah ini yang bukan menunjukkan sikap meyakini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman adalah A. Aktivitas seseorang bahwa ia akan merasakan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lengah, dan ini mengantar yang bersangkutan untuk mengalihkan mereka dari jalan kelengahan menuju Allah. B. Nama Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tiada selainnya yang berhak menyandang nama ini. C. Siapapun boleh menyandang nama Ar-Rahman ini karena Allah Maha Penyayang dan Pengasih. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Maha Penyayang terhadap seluruh makhluknya. Jawaban yang benar adalah C. Siapapun boleh menyandang nama Ar-Rahman ini karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Soal berikutnya. Asmaul Husna yang memiliki makna tidak butuh pada zat dan sifatnya. Segala yang wujud, bahkan dia adalah yang butuh kepadanya segala sesuatu yang menyangkut segala sesuatu, baik pada zatnya, sifatnya, wujudnya, dan kesinambungan eksistensinya. Adalah A. Malik, B. Rahman, C. Rahim, D. Qudus. Jawaban yang benar adalah A. Malik. Soal berikutnya. Tokoh ini tidak meyakini adanya mukjizat dengan alasan bahwa eksperimen menjadi tolak ukur pembuktian sesuatu, dan orang yang berakal harus menyesuaikan kepercayaan dan keyakinan dengan adil, dan argumen tokoh yang dimaksud adalah A. St. Thomas Aquinas, B. David Hume, C. Said Aqil Munawar, D. Abu A'la. Jawaban yang benar adalah C.
Said Aqil Munawar. Soal berikutnya, jika seorang hamba telah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, banyak makan, minum, tidur, berpakaian indah, campur dengan manusia, banyak bicara, permusuhan, dan tenggelam dalam ibadah zahir dan ilmu-ilmu zahir, maka dia berpotensi mendapatkan karomah. A. Hisyah, B. Al-hikmah, C. Al-insiyah, D. Maknawiyah. Jawaban yang benar adalah A. Hisyah. Soal berikutnya, yang bukan ciri-ciri sihir adalah A. Sihir bersumber dari orang yang fasik dan kafir. B. Sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan. C. Sihir bersumber dari orang-orang munafik. D. Sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Sihir bersumber dari orang-orang munafik. Soal berikutnya, tanda-tanda kiamat sughra adalah sebagai berikut, kecuali A. Tersebarnya perbuatan keji dan kemungkaran seperti zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan. B. Munculnya Al-Mahdi. C. Muncul banyak fitnah. D. Banyak terjadi pembunuhan. Jawaban yang benar adalah B. Munculnya Al-Mahdi. Soal berikutnya, tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut, kecuali A. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. B. Kembalinya penghuni bumi pada kekufuran. C. Hilangnya ilmu. D. Munculnya dabbah. Jawaban yang benar adalah C. Hilangnya ilmu. Soal berikutnya, ayat Al-Quran yang semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan adalah A. Quran Surat Ar-Rahman 21-22. B. Quran Surat Al-Qasas 88. C. Quran Al-Qiyamah 56. D. Quran Surat Al-Waqi'ah 56. Jawaban yang benar adalah A. Quran Surat Ar-Rahman ayat 21 dan 22. Soal berikutnya, ketentuan ini hanya ada pada ilmu Allah. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Seperti ketentuan mati dalam keadaan kufur, asyaqawah, dan mati dalam keadaan beriman, asy'adah, adalah A. Takdir mu'allaq. B. Takdir mubrom. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Jawaban yang benar adalah B. Takdir mubrom. Soal berikutnya, ketentuan Allah ini berada pada lembaran-lembaran para malaikat yang telah mereka kutip dari Al-Lauhil Mahfuz. Seperti si fulan apabila ia berdoa maka ia akan berumur 90 tahun, atau akan mendapat rizki yang luas, atau akan mendapatkan kesehatan, dan seterusnya. Adalah A. Takdir mu'allaq. B. Takdir mubrom. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Jawaban yang benar adalah A. Takdir mu'allaq. Soal berikutnya, penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada zaman azali disebut A. Qaul. B. Qadar. C. Qadha. D. Qadi. Jawaban yang benar adalah B. Qadar. Soal berikutnya, sebuah disiplin yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan makna-maknanya serta menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya adalah pengertian tafsir dari A. Ali Asy-Syabuni. B. Al-Qilabi. C. Syekh Al-Jazairi. D. Dr. Subhis Saleh. Jawaban yang benar adalah Dr. Subhis Saleh.
Soal berikutnya, memalingkan lafaz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah disebut A. Takwil, B. Tafsir, C. Terjemah, D. Mutasyabih. Jawaban yang benar adalah A. Takwil. Soal berikutnya, berikut merupakan contoh ayat mutasyabihat, kecuali A. Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy. Toha surat ke-20 ayat 5. B. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah surat kedua. C. Sesungguhnya aku pergi menuju kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Asy-Syaffah surat ke-37 ayat 99. D. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Asy-Syura surat ke-42 ayat 11. Jawaban yang benar adalah D. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Asy-Syura surat ke-42 ayat 11. Soal berikutnya, Muhammad Abduh memberikan makna bakteri yang berterbangan pada lafaz Tyran, yaitu A. Takwil, B. Tafsir, C. Terjemah, D. Mutasyabih. Jawaban yang benar adalah takwil. Soal berikutnya, ditinjau dari sumber penafsirannya, maka penafsiran Al-Quran ada pendekatan A. Tafsir tahlili dan tafsir ijmali, B. Tafsir bil al-ma'thur, tafsir bil ar-ra'yi, dan tafsir al-isyari, C. Tafsir maudhu'i dan tafsir muqarran, D. Tafsir maudhu'i dan tafsir bil al-ma'thur. Jawaban yang benar adalah B. Tafsir bil al-ma'thur, tafsir bil ar-ra'yi, dan tafsir al-isyari. Soal berikutnya, penafsiran seorang musafir yang diperoleh melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya, di mana penalaran di sini sebagai sumber utamanya disebut A. Tafsir tahlili, B. Tafsir bil ra'yi, C. Tafsir maudhu'i, D. Tafsir muqarran. Jawaban yang benar adalah B. Tafsir bil ra'yi. Soal berikutnya, metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci adalah metode menafsirkan Al-Quran yang disebut A. Metode maudhu'i atau tematik, B. Metode muqarran atau komparatif, C. Metode ijmali atau global, D. Metode tahlili atau analisis. Jawaban yang benar adalah D. Metode tahlili atau analisis. Soal berikutnya, di bawah ini merupakan contoh kitab tafsir dengan metode maudhu'i, kecuali A. Tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh, B. Tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Mahmud Shaltut, C. Sirah Al-Waqi'ah wa manhajuha fi al-aqaid, D. Tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi Tahlili. Jawaban yang benar adalah D. Tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi Tahlili. Soal berikutnya, seseorang tidak lagi memiliki rasa ingin dihargai, ingin diterima, ingin memperoleh pujian, merasa istimewa, merasa lebih, merupakan implementasi dari sifat A. Ihsan, B. Ikhlas, C. Wara, D. Haya. Jawaban yang benar adalah ikhlas. Soal berikutnya, sebagian kaum muslim ada yang mengucapkan Natal kepada non-muslim. Kita tidak sepatutnya
menyalahkan perbedaan prinsip mereka yang menganggap haram mengucapkan Natal karena A. adanya hadis yang melarang secara jelas, B. analogi lama kepada hadis yang menyerupai tradisi kaum lain, C. adanya ayat Al-Quran yang menunjukkan pelarangan khusus, D. analogi ulama terhadap hadis kebolehkan menjenguk Yahudi. Jawaban yang benar adalah B. Analogi lama kepada hadis yang menyerupai tradisi kaum lain. Soal berikutnya, arti siqah dalam ilmu hadis pengertiannya adalah A. terpercaya yakni adil, B. memiliki daya ingat hafalan yang sempurna, C. tidak terjadi ilat atau cacat tersembunyi, D. tidak ada kejanggalan. Jawaban yang benar adalah A. terpercaya yakni adil. Soal berikutnya, kriteria hadis dhaif kecuali A. tidak bersambungan sanad, B. para periwayat tidak bersifat adil, C. para periwayat bersifat dhabit, D. adanya ilah. Jawaban yang benar adalah C. para periwayat bersifat dhabit. Soal berikutnya, hadis dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara merampasnya dari dada manusia, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga bila tidak ada lagi orang alim, manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Jika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis di atas menunjukkan A. ilmu dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan, B. menghindarkan komunitas manusia dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh yang akan menjerumuskan mereka ke jalan yang salah, C. menghindarkan manusia dari kebodohan, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Soal berikutnya, di bawah ini merupakan keutamaan orang yang berilmu kecuali A. diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga, B. didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di udara maupun di darat, serta yang ada di dalam air. C. dinilai lebih utama daripada ahli ibadah. D. diridhoi para ulama dan kaum muslimin. Jawaban yang benar adalah D. diridhoi para ulama dan kaum muslimin. Soal berikutnya, dari Syahal bin Sa'id, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang-orang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah bersabda demikian dengan sambil merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Dalam hadis tersebut yang dimaksud kata kafilul yatim adalah sebagai berikut, kecuali A. orang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya, B. orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik, C. memelihara, membiayai kebutuhannya dan mendidiknya, D. mengatur kemaslahatannya. Jawaban yang benar adalah B. orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik. Soal berikutnya, yang digarisbawahi pada hadis ini artinya, wa faslul alimi 'alal 'abid kasdalul qamara lailatal badru ala saburil kawakibi wa innal ulama warasatul anbiya'i wa anil anbiya'i
lam yuwarrisu dina wala dirhuma wa inna ma warasul ilmi faman ahdahu ahda bihadi wafir. Rawahu Abu Dawud. A. Sungguh keutamaan seorang ahli ilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti cahaya bulan purnama dibanding cahaya bintang-bintang. B. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. C. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mewarisi ilmu. D. Siapa mendapatkannya akan memperoleh keuntungan yang besar. Jawaban yang benar adalah A. Sungguh keutamaan seorang ahli ilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti cahaya bulan purnama dibanding cahaya bintang-bintang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.